Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum mata kuliah formulasi sediaan bahan alam dengan judul Formulasi Kapsul Bahan Alam dengan Granulasi Basah dan Evaluasinya. Berikut anggota dari kelompok 2B. Yang pertama, Davalindra Seranisa. Yang kedua, Farah Salsabila Aisy. Yang ketiga, Fatimatus Zahro. Dan yang terakhir, Indarko Bagus Wibowo. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan kapsul dan kontrol kualitas. Selanjutnya adalah dasar teori. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkangnya terbentuk dari gelatin, tapi dapat juga terbentuk dari pati atau bagian lain yang sesuai. Ukuran cangkang kapsul keras bervarian, dari nomor paling kecil 5 sampai nomor yang paling besar 000. Kapsul keras pada umumnya diisi dengan serbuk, butiran, atau granul. Bahan-bahan yang dapat bereaksi dengan gelatin, misalnya formaldehid yang menyebabkan cross-linking dalam mempengaruhi integritas cangkang, misalnya seperti bahan yang mengandung air bebas sehingga menyebabkan cangkang lunak dan rusak, harus dihindari untuk dimasukkan ke dalam kapsul. Gelatin mempunyai beberapa kekurangan, seperti mudah mengalami peruraian oleh mikroba bila dalam keadaan lembab atau bila disimpan dalam larutan berair. Sebagian contoh yang lain, cangkang kapsul gelatin menjadi rapuh jika disimpan pada kondisi kelembapan yang relatif rendah. Semua formulasi bahan yang akan diisikan ke dalam kapsul setidaknya harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama dapat diisikan secara seragam ke dalam kapsul. Yang kedua dapat melepaskan zat aktif sehingga tersedia untuk diabsorpsi. Yang ketiga, kapsul produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ada. Kontrol kualitas kapsul yang telah diisi juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya yang pertama, pemeriksaan penampilan kapsul secara umum. Yang kedua, dilakukan keseragaman bobot. Yang ketiga, pemeriksaan waktu hancur. Dan yang terakhir, uji disolusi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama, alat ekstraksi maserasi, lalu ada mortir dan stamper, timbangan, water bath, dan oven. Lalu ada bahan yang digunakan pada praktikum ini, yaitu aerosil, cangkang kapsul, daun jambu biji basah sebanyak 7 lembar, daun jambu biji kering 7 lembar, etanol 70%, dan yang terakhir serbuk daun jambu biji 700 gram yang diekstrak menjadi 500 gram. Cara kerja. Cara kerja: timbang berat 7 lembar daun jambu biji segar dan 7 lembar daun jambu biji kering. Ekstrak kental dikeringkan dahulu dengan serbuk halus daun jambu biji dan di oven sampai menjadi serbuk kering. Hitung dosis ekstrak kering yang harus dikonsumsi untuk sekali minum. Masukkan ekstrak kering dengan dosis yang sudah sesuai ke dalam cangkang kapsul dengan ukuran yang sesuai. Dapat ditambahkan aerosil untuk memenuhi cangkang kapsul. Masukkan kapsul ke dalam wadah dan beri etiket aturan pemakaian. Apabila kapsul belum penuh, maka dapat ditambahi dengan bahan pengering aerosil dengan cara timbang satu kapsul dengan isi ekstrak kering dan catat beratnya A gram, buka kapsul tersebut dan penuhi kapsul dengan ditambah aerosil dan tutup kembali, kemudian timbang kembali dan catat beratnya B gram. Hitung selisih berat yaitu B gram dikurangi A gram sama dengan C gram. Jadi, aerosil yang ditambahkan pada ekstrak kering sebelum dimasukkan ke kapsul adalah C gram dikali jumlah kapsul yang akan dibuat. Selanjutnya ada data dan hasil. Data dan hasil. Tablet penyesuaian dosis kapsul bahan alam. Hasil ekstraksi Simplicium 400 gram, ekstrak kental 91,8 gram. Ekstrak yang digunakan Simpliciumnya 32,67 gram, ekstrak kentalnya 7,5 gram. Dosis empiris bahan segarnya 11,7 gram, Simpliciumnya 3,55 gram, ekstrak kentalnya 0,814. Keterangannya
7,5 gram ekstra kental jika dibuat kapsul atau sediaan sekali minum menjadi 9. Ekstra kental yang digunakan untuk 9 kali minum 9 dikali 0,814 sama dengan 7,326 gram. Ekstra keringnya 11 gram dibagi 9 sama dengan 1,9 sekali minum, bisa dijadikan 2-3 kapsul sekali minum. Evaluasi masa kapsul. Yang pertama, waktu alir. Dilakukan 3 kali replikasi. Replikasi pertama waktunya 11,4 detik. Replikasi kedua 4,28 detik. Replikasi ketiga 4,12 detik. Dengan rumus gram per sekon, yang pertama 2,26 gram per sekon, replikasi kedua 5,84 gram per sekon, replikasi ketiga 6,06 gram per sekon. Yang kedua, sudut istirahat dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Replikasi pertama tingginya 23 cm, jari-jari 79 cm, tan alfanya 16 derajat. Replikasi kedua tingginya 24 cm, jari-jari 80 cm, tan alfanya 17 derajat. Replikasi ketiga tingginya 25 cm, jari-jari 74,5 cm, tan alfanya 19 derajat. Selanjutnya, yang ketiga bulk density. Dengan rumus volume awal dikurangi volume akhir per volume awal dikali 100%. Replikasi pertama, volume awal 39 mil, volume akhir 30 mil, indeksnya 23%. Replikasi kedua, volume awal 39 mil, volume akhir 29 mil, indeksnya 25%. Replikasi ketiga, volume awal 39 mil, volume akhir 29 mil, indeksnya 25%.
Evaluasi sediaan kapsul. Yang pertama, keseragaman bobot. Dengan rumus bobot kapsul dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%. Bobot rata-rata kapsul 0,35. Kapsul yang pertama deviasi 2,8%, kedua 5,7%, yang ketiga 5,7%, yang keempat 2,8%, yang kelima 2,8%, yang keenam 5,7%, yang ketujuh 2,8%, yang kedelapan 5,7%, yang kesembilan 2,8%, ke-10 5,7%, yang ke-11 2,8%, yang ke-12 2,8%, yang ke-13 5,7%, yang ke-14 2,8%, 15 5,7%, 16 2,8%, yang ke-17 5,7%, yang 18 2,8%, ke-19 5,7%, yang terakhir 5,7%.
Yang kedua, waktu hancur. Rata-rata waktu hancur kapsul adalah 6 menit. Pembahasan. Praktikum kali ini melakukan formulasi kapsul dan evaluasi sediaan kapsul. Yang pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat yang akan digunakan, yaitu alat ekstraksi maserasi, water bath, timbangan, mortir, stamper, dan oven. Bahan yang digunakan yaitu daun jambu biji basah 7 lembar, daun jambu biji kering 7 lembar, serbuk daun jambu biji 700 gram, etanol 70%, aerosil, dan cangkang kapsul. Praktikum kali ini, hal pertama yang dilakukan adalah pengeringan. Ekstrak kental dikeringkan dahulu dengan serbuk halus daun jambu biji dan di oven sampai menjadi serbuk kering, sampai ekstrak tidak dapat mengalir pada saat dituang. Dibuat ekstrak dengan tingkat kekentalan yang tinggi, bertujuan agar pada saat digerus, bersamaan dengan serbuk yang dihasilkan tidak terlalu lembab, yang menyebabkan kesulitan untuk serbuk masuk ke dalam cangkang kapsul. Ekstrak kental yang digunakan sebanyak 7,5 gram dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian ditambahkan dengan laktosa atau sakarum laktif dan digerus hingga homogen. Setelah itu, diayak menggunakan ayaan nomor mesh 20, kemudian dikeringkan serbuk, lalu diayak sekitar 30 menit. Evaluasi massa kapsul. Uji laju alir. Pada praktikum ini dilakukan uji laju alir massa kapsul sebanyak 25 gram ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam corong dan diratakan. Flowmeter dinyalakan dan waktu yang diperlukan seluruh massa untuk mengalir melalui corong dicatat. Laju alir dinyatakan sebagai banyaknya gram serbuk yang melewati celah mesin per detik. Voigt 1989. Pengujian waktu alir bertujuan untuk memastikan homogenitas komposisi kapsul selama dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Berdasarkan hasil percobaan, waktu laju alir dilakukan sebanyak 3 replikasi. Pada replikasi pertama, didapatkan waktu laju alir yang kurang baik karena waktu yang diperlukan melebihi waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 11,04 detik dengan 2,26 gram per detik. Replikasi kedua didapatkan waktu alir yang baik, yaitu dengan waktu alir yang kurang dari 10 detik, yaitu 4,28 detik dengan 5,84 gram per detik. Replikasi ketiga didapatkan waktu yang baik dengan waktu alir yang kurang dari 10 detik, yaitu 4,12 detik dengan 6,06 gram per detik. Dapat disimpulkan bahwa replikasi pertama waktu laju alirnya kurang baik, dan replikasi kedua dan ketiga waktu laju alir dari granul yang diuji atau diteliti memiliki waktu alir yang baik. Uji bulk density. Pengujian bulk density bertujuan untuk mendapatkan penurunan volume terkecil dari granul. Bulk density dilakukan pada granul dengan cara memasukkannya ke dalam gelas ukur dan dihentakkan sebanyak 20 kali sehingga volume akhirnya konstan. Syarat dari suatu granul dapat diketahui, yaitu indeks stapnya baik, ialah dengan mendapatkan I atau indeks stap kurang dari sama dengan 20%. Voigt 1995. Diketahui pada pengujian didapatkan bulk density pada replikasi pertama dengan I sebesar 23%, pada replikasi kedua dengan I sebesar 25%, pada replikasi ketiga dengan I sebesar 25%, di mana dapat disimpulkan bahwa dari ketiga replikasi dikatakan uji bulk density granul tidak memenuhi syarat.
Uji sudut istirahat. Pengujian sudut diam bertujuan untuk mengetahui sifat alir dari granul. Serbuk akan membentuk kerucut, semakin datar kerucut maka sudut diamnya akan semakin kecil. Voigt 1995 halaman 161. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat sampai 40 derajat. Banker dan Anderson 1994. Pada percobaan ini, uji sudut istirahat granul yang didapatkan pada replikasi pertama yaitu dengan sudut 16 derajat kurang dari batas daya alir bebas baik. Replikasi kedua dengan sudut 17 derajat kurang dari batas daya alir bebas baik. Replikasi ketiga yaitu dengan sudut 19 derajat kurang dari batas daya alir bebas baik. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga replikasi yang telah diuji dikatakan bahwa sudut istirahat granul kurang dari batas sudut yang ditetapkan. Evaluasi sediaan kapsul. Uji keseragaman bobot. Bobot rata-rata kapsul kurang dari sama dengan 120 mg. Perbedaan bobot isi kapsul dalam persen A 10%, B 20%. Bobot rata-rata kapsul lebih dari sama dengan 120 mg. Perbedaan bobot isi kapsul dalam persen A 7,5%, B 15%. Tabel ini adalah syarat keseragaman bobot. Pengujian keseragaman bobot menggunakan 20 kapsul dilakukan menggunakan alat timbangan neraca analitik. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat dalam suatu formula memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama dengan anggapan serbuk formula tercampur secara homogen. Faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot sediaan adalah waktu alir massa serbuk. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang menyimpang dari kolom A 7,5% dan tidak ada satu kapsul yang menyimpang dari bobot rata-rata B 15%. Dari praktikum uji keseragaman bobot, sediaan kapsul ekstrak daun jambu biji diperoleh bahwa 20 kapsul yang telah diuji tidak ada kapsul yang menyimpang dari persyaratan keseragaman bobot kapsul. Uji waktu hancur. Alat yang digunakan yaitu disintegration tester. Persyaratan menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga tahun 1979 halaman 7 kecuali dinyatakan lain semua kapsul harus hancur tidak lebih dari 15 menit. Kapsul yang diuji sebanyak 6 kapsul. Pengujian dilakukan dengan memasukkan 1 kapsul pada masing-masing tabung dari keranjang dan digunakan media air bersuhu kurang lebih dari 37 derajat Celcius dan dilakukan pengamatan saat proses uji berlangsung. Waktu hancur dihitung berdasarkan semua kapsul harus hancur kecuali cangkang kapsul. Berdasarkan hasil percobaan, waktu hancur kapsul yaitu 6 menit. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kapsul memiliki waktu hancur yang cepat dan memenuhi persyaratan. Kesimpulan. Pada praktikum kali ini didapatkan kesimpulan bahwa formulasi kapsul yang digunakan adalah ekstrak daun jambu biji kering dan basah. Dilakukan uji evaluasi yaitu uji massa kapsul dan uji sediaan kapsul. Yang pertama, uji evaluasi massa kapsul yaitu uji laju alir pada replikasi pertama tidak memenuhi syarat laju alir dan replikasi kedua dan ketiga memenuhi syarat uji. Uji sudut istirahat tidak memenuhi syarat karena kurang dari batas yang ditetapkan evaluasi. Kedua, uji kesediaan kapsul yaitu uji keseragaman bobot yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan untuk uji waktu hancur yang dilakukan sudah memenuhi syarat tidak lebih dari 15 menit. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.